Saya Siti Nurul Fauzia Miftalujana. Saya akan membacakan cerpen hasil karya sendiri dengan judul Pilihan Pembawa Masalah. Pada suatu daerah saat itu sedang ada pemilihan kepala desa. Desa itu bernama Desa Kenangan. Banyak sekali perselisihan yang terjadi saat menuju pemilihan. Suasana yang terjadi pun semakin panas karena banyak para pendukung yang saling sindir menjatuhkan lawannya dan mengunggulkan calon kepala desa yang didukungnya. Untuk calon kepala desa tersebut ada Pak Leo, seorang politikus di sebuah partai yang punya harta berlimpah. Ada Pak Faisal, seorang pensiunan kepala desa, dan Pak Iqbal, seorang mantan TKI dan mantan kepala desa sebelumnya. Di Desa Kenangan tersebut ada satu kelompok remaja yang selalu bersama-sama karena sudah berteman dari kecil. Mereka terdiri dari 3 orang, yaitu Egi, Agung, dan Nisa. Untuk pemilihan kepala desa saat ini, ternyata untuk pertama kalinya pilihan mereka berbeda. Padahal sebelumnya dalam hal apapun mereka selalu sama pilihannya. Di suatu kedai, Nisa, Agung, dan Egi sedang menikmati secangkir kopi dan cemilan sambil mengobrol santai seperti biasanya. Dalam kondisi mereka yang sedang terbahak-bahak membicarakan pengalaman mereka yang lucu, tiba-tiba Nisa membuka pembicaraan berbau politik. Hei teman-teman, sudah pada tahu belum buat calon kepala desa kita siapa saja? Aku belum tahu, Nis. Emangnya siapa saja? Jawab Egi dengan raut wajah yang bingung. Dasar si Egi ini, mana tahulah. Kerjanya juga kan cuma tidur sama main game, ucap Nisa dengan nada yang tinggi. Dengan malu-malu, Egi berkata, Hehe, maklumlah, aku gak ada kerjaan alias nganggur. Jadi siapa saja sih calonnya? Ayo dong, kasih tahu aku, penasaran banget nih, Nis. Itu loh, Pak Rio, Pak Faisal, sama Pak Iqbal. Wih, ini sih persaingan yang sengit dong, ucap Egi dengan semangat. Ucap Agung yang setuju dengan pernyataan Egi. Iya ya, tapi aku sudah punya pegangan loh buat didukung. Pilihan kita pasti sama deh, seperti biasanya. Kita kan nggak pernah beda kan ya, dalam hal apapun. Ya iyalah, kan kita sudah sehati, sejiwa, dan seraga. Pastinya. Coba sebutkan siapa Gung pilihannya? Tanya Egi. Paman aku dong, Pak Faisal. Selain dia pamanku, lihat dari pendidikannya juga kan tinggi. Karena beliau mantan kepala sekolah, jadi pasti bisa banget untuk memimpin Desa Kenangan ini. Beneran, Gung? Untuk pertama kalinya pilihan kita beda ya. Aku sih lebih suka sama Pak Iqbal yang mantan kepala desa kemarin. Karena sudah banyak bawa perubahan bagi desa kita menjadi desa yang luar biasa. Sampai banyak wartawan berdatangan juga kan? Ucap Nisa. Iyalah beneran, apalagi kan beliau paman aku. Gimana sih? Kok pilihan kita beda? Aku juga lebih memilih Pak Rio lah. Selain beliau lebih mengerti untuk jadi pemimpin karena merupakan seorang politikus, beliau juga punya harta yang berlimpah, yang nanti pastinya akan banyak membantu warga yang sedang kesusahan. Ucap Egi. Ya, gak kompak banget kalau gini. Harusnya kita solid dong dengan pilihan yang sama. Sudahlah, pilih Pak Iqbal saja. Sudah jelas juga beliau kan lebih berpengalaman dari jabatannya kemarin sebagai kepala desa. Ucap Nisa dengan kesal. Gak bisa gitulah. Aku mau tetap memilih pamanku Pak Faisal. Beliau kan pendidikannya tinggi, tidak seperti mantan kepala desa itu nih yang hanya tamatan SMA. Lah, kenapa sih kalian jadi keras kepala gitu? Sudah paling bener deh pilihan aku, Pak Rio. Beliau kan politikus, selain itu kaya raya. Lagi, dijamin deh kalian juga bakalan cipratan uangnya. Ucap Egi. Apaan sih, kalian gak asik banget? Sudah aku mau pulang saja. Ya udah, kalau mau pulang ya pulang saja. Aku ngelarang kok. Ucap Agung dengan raut wajah yang sinis. Emang aku mau pergi. Aku juga mendingan pulang deh, suasananya panas banget di sini.
Setelah mereka sampai di rumah, karena mereka pulang dengan membawa rasa kesal yang sama kepada satu sama lain, dengan dipenuhi keegoan masing-masing, mereka pun bersiasat untuk mengunggulkan pilihannya dan mencoba untuk menjatuhkan calon lainnya kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat terdekat di sekelilingnya. Padahal dalam hal tersebut tidak ada rencana agar terlihat kompak seperti itu. Namun perihal konflik ini sepertinya mereka tetap kompak walaupun dalam hal yang negatif ya. Akibatnya dengan konflik yang mereka lakukan membuat masyarakat terhasut dengan omongan-omongan yang diberikan mereka sehingga suasana di desa Kenanga semakin memanas dengan adanya saling sindir antar masyarakat terhadap kekurangan calon lawan yang tidak mereka dukung. Bahkan masyarakat bisa secara terang-terangan untuk menjatuhkan calon yang tidak didukungnya itu, sehingga tidak bisa dikondusifkan lagi karena mulai dari saat konflik Nisa, Agung, dan Egi itu telah terjadi, desa Kenanga layaknya kehidupan di dunia sosial media yang dipenuhi netizen yang bebas berkomentar jahat tanpa ada pertanggungjawaban. Sebenarnya untuk para calon kepala desa Kenanga ini satu sama lain hubungannya baik-baik saja, tetapi masyarakatlah yang membuat suasana panas. Tambah lagi, hal yang membuat masyarakat lebih panas lagi dipengaruhi dengan omongan yang datang dari Nisa, Agung, dan Egi. Mendengar hal ini, salah satu calon kepala desa Kenanga yaitu Pak Iqbal, kondisinya semakin memburuk karena memang sebelumnya dirinya sedang sakit, dan akhirnya hal ini sampai kepada Bapak Ketua Pemilihan Umum, pihak desa yang terkait, dan bahkan aparat negara baik TNI atau polisi yang bertugas dalam memantau suatu desa. Tentunya mendengar kabar itu mereka tidak diam saja, tapi mereka langsung akan mengadakan rapat atau musyawarah di balai desa dengan pihak yang terkait, yaitu para calon kepala desa dan sebagian warga desa Kenanga yang provokator. Selamat siang semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir pada musyawarah hari ini. Saya sebagai Ketua Pemilihan Umum tahun ini, kenapa mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berkumpul di balai desa? Dikarenakan ada hal penting yang harus diselesaikan secara musyawarah. Seperti yang kita tahu semuanya, bahwa sebentar lagi desa kita akan melangsungkan pemilihan kepala desa Kenanga yang baru. Nah, yang saya sangat sayangkan, mengapa banyak pembicaraan yang tidak patut kepada antar calon, sehingga membuat suasana pemilihan kepala desa ini begitu memanas. Pertama, saya akan tanyakan dahulu kepada para calon dan mohon kepada para calon untuk menjawab sejujur-jujurnya. Apakah kalian telah menyuruh pendukung atau merencanakan terkait kabar yang beredar di masyarakat saat ini? Secara tegas, Ketua Pemilihan Umum berbicara. Izin berbicara, Pak. Untuk saya sendiri sama sekali tidak pernah merencanakan atau menyuruh siapapun untuk menjatuhkan calon lainnya. Karena insya Allah saya taat pada aturan yang berlaku dan tidak akan berbuat hal seperti itu. Kalaupun saya akan mengadakan kampanye, tentunya untuk pendukung saya akan arahkan untuk tetap bersikap bijaksana dan sewajarnya, sehingga jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Mungkin seperti itu Pak dari saya, ucap Bapak Isal. Baik, izin berbicara Pak. Saya juga tidak akan berbuat hal seperti itu, karena saya tidak mungkin melakukannya. Apalagi saya juga kaget mendengar kabar yang beredar secara terang-terangan ini, sehingga membuat kondisi saya memburuk karena terus memikirkan hal itu, ucap Pak Iqbal dengan lemas karena badannya yang sakit. Izin berbicara, saya juga tentunya tidak akan sama sekali berbuat hal yang tidak sepatutnya dilakukan, Pak. Karena saya juga kan seorang politikus yang mengetahui aturan-aturan yang berlaku dan tahu juga konsekuensinya jika hal itu dilakukan. Sungguh sangat disayangkan, ucap Pak Rio. Baik,
Setelah saya mendengar pembicaraan dari para calon, dapat dipastikan bahwa dari calon tidak merencanakan hal yang beredar tersebut. Bagaimana tanggapan dari Bapak Polisi, TNI, dan pihak desa yang ada di sini? Ya, sudah terlihat dari calon sepertinya tidak ada sangkut pautnya terhadap hal tersebut. Ucap Pak Polisi. Betul. Setelah mendengar pembicaraan para calon, rasanya tidak mungkin jika mereka yang merencanakannya. Ucap Pak TNI. Ya, dapat disaksikan oleh semuanya bahwa para calon ini tidak merencanakan semua itu. Ucap pihak dari desa. Baik, langsung saja saya akan menanyakan kepada warga yang hadir di sini. Mohon dijawab secara jujur. Apa alasan kalian saling menjatuhkan calon lainnya? Tanya Ketua Pemilihan Umum. Izin Pak, sebelumnya saya mohon maaf telah membuat keributan di desa ini. Jujur saja saya termakan oleh omongan dari seorang remaja bernama Nisa, sehingga saya pun terbawa kesal kepada calon yang dikatakan oleh Nisa itu dan ikut membicarakannya lagi kepada warga lainnya. Jawab Bu Surti, salah satu warga yang menjadi provokator. Ya Pak, saya juga terhasut oleh remaja juga namanya Agung. Dia meyakinkan saya bahwa calon lainnya yang dikatakan dia tidak baik. Ucap Pak Udin. Saya juga Pak, izin sebelumnya. Benar sekali, saya pun terhasut oleh Eki, tetangga saya seorang remaja juga. Ucap Pak Rijal. Ya baik, sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu ini bisa mempercayai para remaja itu. Seharusnya kita sebagai orang dewasa menasihatinya, bukan malah ikut berbuat hal yang tidak baik untuk dilakukan. Saya tegaskan kepada Bapak Ibu untuk tidak berbuat seperti itu. Jika terjadi lagi, maka nantinya akan diberi sanksi. Ucap Pak Ketua. Ya betul Bapak Ibu, mohon untuk tidak melakukannya lagi ya. Saya berpesan kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk terus menebarkan hal yang positif, bukan sebaliknya. Ucap Pak Polisi. Saya minta kepada Bapak Ibu yang tadi berbicara untuk memberitahukan kepada para remaja itu untuk besok datang ke balai desa membicarakan hal ini. Ucap pihak dari desa. Ya betul, tolong sampaikan ya Bapak Ibu. Ucap Pak TNI. Rapat itu pun selesai. Semua yang ikut rapat sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan warga yang tadi diberikan amanat pun langsung menyampaikannya kepada para remaja itu. Esok harinya para remaja itu yakni Nisa, Agung, dan Egi datang ke balai desa. Di sana mereka dapat teguran dan pengarahan dari Ketua Pemilihan Umum, pihak desa, dan aparat negara. Mereka mengaku bersalah telah menjatuhkan para calon yang masing-masing tidak mereka pilih dan menyadari bahwa semua itu datang karena kekesalan mereka terhadap hal yang sepele, yaitu hanya karena pilihan mereka yang berbeda. Karena sebelumnya untuk pilihan apapun mereka selalu sama. Mereka tidak berpikir dahulu sebelumnya jika hal yang mereka perbuat itu akan menjadi masalah sebesar ini. Untungnya permasalahan ini bisa diselesaikan secara musyawarah oleh semua pihak yang terkait. Selanjutnya, untuk konsekuensi dari masalah tersebut, Nisa, Agung, dan Egi diberi hukuman atas perbuatannya, yaitu dengan membersihkan semua solokan yang ada di desa Kenangan. Mereka bertiga pun saling meminta maaf dan melupakan konflik yang terjadi. Mereka menjadikan hal itu sebagai pelajaran untuk kedepannya dan tidak akan melakukannya lagi serta menghilangkan ego mereka karena dengan hal sepele itu bisa berpengaruh menjadi masalah yang serius dan sangat berdampak kepada orang lain. Tamat. Sekian cerita pendek dengan judul Pilihan Pembawa Masalah hasil karya saya sendiri. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.